Selamat sore teman-teman. Ya, hari ini saya ada di kantor Parvi. Kebetulan kita habis meeting, ya Bun ya? Iya, betul. Ya, sekarang ini suatu kehormatan bagi saya bisa mewawancarai Ibu Ketum, ya. Amin. Tentunya teman-teman pengen tanya, Ibu Ketum nama aslinya siapa sih? Kita ini yang sudah berteman dari dulu panggilnya Ice gitu, Ice gitu. Tapi bukan Ice Trisnawati. Itu panggilan saya lagi kecil. Panggilan kecil. Nama aslinya Alicia Johar. Jauh ya, jauh ya dari Alicia Johar ke Ice ada ceritanya. Ada ceritanya. Ceritanya gini. Sekarang dengar ceritanya dari Ibu Ice nyapa ya. dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam kenal untuk semua. Ya. Saya Alicia Johar, Ketua Umum Parvi, Ya. Persatuan Artis Film Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya kata Bang Afet, ayo kita ngobrol-ngobrol yuk. Ayo. Ya namanya ngobrol-ngobrol boleh ya, kita sharing ya. Iya. Nah ini tadi ditanya nama Iya. dulu ya. Kenapa kok Alicia Johar kok jadi Ice jauh amat? Jadi ceritanya Alicia. Alis kan, manggilnya Alis kan. Ya. Nah terus udah itu kan, Mami kan manggilnya Alis, nggak taunya Papi Lisya, Ice. Nah dari Lisya Ice, kan kita nggak bisa bilang Lisya, ada Lisya Ice. Nah jadi Ice, jadi dipanggilnya Ice. Makanya yang teman-teman lama selalu kalau manggil Ice berarti dia udah teman lama. Kalau yang baru-baru pasti manggilnya Alicia Johar, tetap ya, gitu loh. Bunda, ini ngomong-ngomong kita ngobrol-ngobrol kembali ke masa lalu nih. Kita selalu kalau ketemu ya, udah lama nggak ketemu, yang dibicarakan apa? Paling masa lalu, gitu. Nostalgia. Tapi saya bersyukur loh, saya salut sama Bunda Ice ini ya, yaitu jenjang karir di dunia perfilmannya dari tahun berapa? Tahun 77 saya. 77, coba bayangin. 77. Udah mulai syuting film, waktu itu umur saya baru 27 tahun. Baru berapa? 27. 27 tahun. Sekarang 67 tahun. Waduh. Jadi beda. 40 tahun yang lalu ya? 47. 40 tahun loh di film. biasa. Makanya Masih di Parvi cantik. juga. Di Parvi juga berarti udah 40 tahun di Parvi. Masih seger, masih cantik, masih eksis terus. Amin. Luar amin, biasa. Amin. Bisa ceritakan Ice gimana dulu sebagai pemain film? Masih sebelum sebagai ketua Parvi sekarang ya. Masih dulu sebagai pemain, suka dukanya apa? Sudah berapa film dulu diperankan? Aduh. Gitu. Kalau film alhamdulillah dari tahun 77 itu sekitar 40 lebih ya, 40 lebih film. Cuma saya tuh dari dulu persyaratan saya kalau disuruh main film, syaratnya saya nggak mau terima yang buka-bukaan, yang kissing, saya nggak mau. Betul, saya nggak pernah lihat Ice main film yang adegan-adegan ranjang, nggak pernah. Karena itu punya prinsip. Iya. Jadi sampai kan wartawan bilang, ini Mbak gimana mau dapat piala Citra kalau itu nggak mau, ini nggak mau. Akhirnya saya jawabnya cuma gini aja. Saya kan ke film bukan mau cari piala Citra, tapi ingin pergaulan, bagaimana cara syuting, itu aja, that's all. Jadi santai aja gitu, dan akhirnya ya alhamdulillah. Jadi orang-orang film tuh udah tahu. Jadi kalau nawarin ke saya skenario itu pasti yang baik-baik, yang lembut, dan yang tidak marah-marah. Karena saya terus terang nggak bisa loh. Adegan marah-marah tuh nggak bisa ternyata. Ini pengalaman ya, aku ceritain ya. Ceritain. Ceritanya saya ada syuting film Liku-Liku Panasnya Cinta, Turino Junaidi sutradaranya. Tahun berapa itu? Itu tahun ya sekitar 78 lah, 78. Masih baru-baru ya. Liku-Liku Cinta. Nah, terus nggak taunya kan saya jadi suami saya tuh Robby Sugara. Nah, terus nggak taunya Robby Sugara pacaran sama Leni Marlina. Ketahuan sama saya, istrinya nih. Terus saya suruh marah. Cemburuan ya ceritanya ya. Suruh marah, kan di dalam skenario itu marah. Sampai 26 kali take tahu. Karena nggak biasa ya perannya. Akhirnya dia bilang, lagi kamu masih kelihatan senyum. Astagfirullah, saya pikir rasanya udah sampai ke otak rasanya marah ya. Masih kelihatan, kamu masih kurang lagi marah. Aduh, saya bilang ampun deh, saya bilang stres jadinya bukan nggak bisa. Masa mesti begini, akhirnya sutradara nggak kalah akal. Akhirnya dia cuma gini aja, udah aja ambil ini asbak, langsung banting. Masuk ke kamar. Udah
gitu aja. Gampang aja ya. Jadi ambil Selesai. simpelnya aja ya. Iya. Aduh. Tapi dari situ saya introspeksi diri sayang. Jadi kalau seandainya saya pikir, oh ternyata tuh saya tuh nggak bisa adegan marah-marah, yang jahat-jahat. Jadi jahat pun walaupun itu cuma bohong-bohong ya. Tapi kok dari hati tuh nggak enak melaksanakannya gitu. Jadi saya tetap nggak mau gitu ya. Jadi saya syaratnya kalau seandainya ditawarin, ingat ya kalau untuk Bunda yang baik-baik, terus jangan yang marah-marah, jangan yang galak-galak, dan jangan yang jahat-jahat. Dulu kalau teman-teman lihat filmnya Bunda Ice ini, dulu Bunda itu tuh cantik, lembut orangnya, Amin. karakternya juga karakter anak baik-baik gitu, ya tuh. Memang kurang pantas ya kalau dikasih yang judes-judes gitu ya. Mukanya tuh dari dulu nggak judes, mukanya muka baik, muka manja gitu. Amin, amin, amin. Terus kira-kira film apa yang berkesan dulu? Saya yang berkesan adalah film Gadis Kampus. Gadis Waktu Kampus. itu saya peran utama kan. Iya. Setelah Yeni Sama Rahman, Roy Marten ya? Gadis Maraton ya waktu itu Yeni Rahman. Yeni Rahman, Kalau ya. saya Gadis Kampus, saya waktu itu sama Agus Melas, sama Pong Harjatmo, Iya. cerita Mas Pong tuh, bayangin sekarang jadi ketua DPO loh Mas Pong. Gimana dekatnya saya dari dulu gitu ya, Mas Pong ya, inget ya cerita kita Gadis Kampus. Ceritanya saya kan di kampus, terus Mas Pong tuh jadi dosennya, dia naksir saya. Cuman saya kan ada dua waktu itu lagi terkenalnya Ali Topan pertama dan Ali Topan kedua. Iya, Nah produsernya Ibu Lucy menyatukan Ali Topan ke satu kedua. Nah, jadi yang kedua itu kan Widi Santoso ya. Ada di situ dia tuh cuek ceritanya di sekolahan, tapi dia bilang siapa yang bisa nundukin dia hebat. Wah, saya panas. Saya bilang gua bisa. Wah, akhirnya alhamdulillah tunduk juga sih. Oh itu kampus biru ya? Bukan, Gadis Kampus. Gadis Kampus, bukan kampus biru. Kampus biru Roy Marten ya? Roy Marten. Ya, Gadis Maraton Yeni Rahman. Kalau saya Gadis Kampus. Jadi sekian film itu kebanyakan film-film drama ya? Drama dan kebanyakan pelawak. Pelawak? Karena apa? Kalau pelawak kan bebas dari buka-bukaan. Yang Bebas dari humor-humor ya? kissing-kissingan. Komedi ya? Iya. Komedi Sekarang ya? semua pelawak saya sudah Iya. pernah. Saya pernah jadi kejamnya Ibu Tiri tidak sekejam ibu kota itu sama siapa coba? Jadi pacarnya Ateng. Jadi pacarnya Ateng ya? Waduh lucu bener itu. Terus ini lagi, apa ini? Apa itu? Nah itu sama Jojon. Sama Jojon. Jadi kebetulan suami saya Cahyono. Itu jadi yang Jojon sama Eni Haryano ya, itu Eni almarhum. Haryano, almarhum Nah ya, itu, baru meninggal itu ini. terus Pelita Group. Pelita ya. Group. Oh banyak ya, jadi enak bener itu jadi sebelum ketahuan. zamannya Warkop ya? Iya, Warkop juga saya main kan ada Iya, dua. iya, yang iya. apa? Yang The Chips ya. The Chips. Oh, sama The Chips. sama IQ Jongkok. IQ Jongkok Itu paling juga. sering ya rupanya ya diputar ulang. Jadi lebih diputar ulang. banyak main di pelawak sama pelawak. komedi, film komedi ya? Iya, cari aman. Kalau film komedi kan pasti nggak ada macam-macam lah. Nggak ada bad scene, nggak ada apa aman. Terus kalau peran-peran nangis gitu suka nggak? Oh peran-peran iya, yang satu-satunya jatuh saya lebih cinta, suka patah hati, suka gitu. nangis gitu ya, adegan nangis. Yang berat lagi saya waktu itu ya, saya layar lebar, syuting pertama, terus itu di kuburan. Tiba-tiba di kuburan itu saya begitu dari jauh masih enak, begitu Bunda sekarang close up Bunda, nangis ya Bunda, tiba-tiba suruh nangis, terus apa nih kenapa nangis? Saya bilang itu yang di dalam ini kuburan ini anak Bunda kata gitu, anak Bunda jadi Bunda mesti kelihatan air matanya keluar sendiri. Aduh ini tantangan ya, nggak boleh pakai roto, nggak boleh pakai apa namanya juga harus asli ya. Waktu itu kan masih baru nggak berani. Kalau sekarang kita rugi rasanya kalau seandainya nangis beneran kan kita jadi tua. Kalau nangis tuh inget ya, kita bikin tambah tua loh. Karena apa? Sampai kan orang pada tanya, Bunda resep awet mudanya apa? Janse Janma. Mau tahu nggak apa? Apa tuh Janse apa? Janse jangan sedih. Jangan sedih. Janse jangan sedih. Jangan mak. Janma, jangan marah. Jangan marah. Nah, itu jadi kalau seandainya saya adegan jadi harus nangis, gem dong. Iya. Jadi harus Gembira. Harus gembira. Makanya kalau seandainya adegan nangis, kita benar-benar nangis itu kan bikin sedih. Adrenalin kita tuh jadi gimana gitu ya. Inner Jadi ya, kalau dari sekarang, dalam ya. kalau sekarang saya nggak mau selalu pakai bulu mata, air mata. Terus kalau nggak pakai yang ini, biasanya tuh acting. Kalau dulu karena masih baru nggak enak, masih sutradara ya ini kita mesti nunjukin bahwa kita bisa acting ya. Jadi saya waktu di adegan kuburan itu suruh nangis, aduh gimana ya. Langsung saya bayangin tau nggak, yang di kuburan ini adik saya sendiri.
Udah akal-akalan saya aja. Terus begitu ngebahin, langsung saya nangis. Saya bilang, aduh Tony, kamu kenapa ada di situ? Terus langsung ngucur nangis, kamera langsung zoom in, air mata saya keluar berhasil. Itulah caranya bagaimana kita acting ya, kita punya akal aja deh sekarang ya. Iya, teman-teman dulu Mbak Ica ini wah sangat laris sekali ya. Sangat laris film-filmnya, luar biasa. Nah, Mbak Ica, bagaimana kesan dulu sebagai pemain film? Nah, sekarang sudah diangkat menjadi ketua Parvi. Nah, bagaimana perasaan Mbak Ica ini setelah dulu jadi pemain, sekarang jadi pengurus Parvi yang mengurusi pemain gitu loh. Gini Bang Afwen, saya tuh mungkin yang lainnya ya pernah ada yang bilang, lu ngapain sih ngurusin Parvi? Udah tau orang Parvi tuh susah diatur katanya. Lu gini. Terus aku berpikir, kok susah diatur? Kayaknya mereka nggak perlu diatur deh. Aku pikir ya. Karena apa? Alhamdulillah saya pernah menjabat di Parvi ini 3 periode. Jadi pas Ratno Timur jadi ketua. Itu tahunnya berapa? 80-an lah. Itu jadi Mbak Ica 3 kali menjabat ya? 3. Jadi Ratno Timur 2 periode, Yeni Rahman. Dan sekarang jadi 4 periode. Jadi saya udah hafal banget. Jadi aman. Saya merasa bahwa tidak istilah sudah mah tegempur apa aja lah. Karena saya merasa bahwa ini saya terus terang saya nggak ambisi loh Mas. Tidak pernah terpikir dari dulu saya mau jadi ketua Parvi, nggak ada. Tapi mungkin ini Allah ya menunjuk saya untuk menyelamatkan Parvi ya selama ini ya. Kecintaan juga kepada Parvi. Cinta sama Parvi dari dulu gitu ya. Tiba-tiba yang saya tidak terpikir jadi ketua, tiba-tiba panitianya bilang, Bunda Bunda dicalonkan jadi caketum. Jadi bukan saya mencalonkan diri loh. Saya dulu enggak. Bunda yang dicalonkan ya malah ya. Sama mereka. Loh kenapa? Terus ternyata waktu itu calonnya tuh belum ada yang terkenal, maaf ya. Jadinya mungkin kalau kita sebutin si A, si B, siapa itu? Nah, kita kalau bisa yang ada nama kita tahu. Dan Yeni Rahman, siapa saya nggak tahu. Paramita Rusadi semua tahu gitu. Memang jadi, figur di Parvi itu nomor 1 penting. Kayak begitu. Jadi saya pikir, jadi saya berpikir, akhirnya saya bilang ke panitianya, kalaupun saya ikut, itu bukan berarti saya ambisi, tapi saya ingin memancing supaya senior-senior yang lain ikut ke sini gitu loh, ikut jadi mencalonkan. Dan alhamdulillah waktu itu Ayu Asari, akhirnya terpancing juga ikut mencalonkan, dan Lela Anggreni. Tapi waktu itu karena Ayu Asari ada sesuatu hal, akhirnya dia mengundurkan diri. Akhirnya tinggal berdua lah kita bersaing. Tapi kita kan CS-an. Sampai sekarang aja Mbak Lela jadi saya rangkul kok sekarang jadi beliau Abdi masuk ke bidang kesejahteraan ya. Sampai saya bilang, Lela, saya bilang ingat nggak? Saya bilang, Lela, saya lihat lagi pada menyebutkan visi misi itu. Kamu kan menggebu-gebu ingin mensejahterakan anggota. Ayo, jangan nunggu 5 tahun nanti lagi, sekarang aja. Saya bilang gitu. Kamu nanti ketua bidang kesejahteraan. Oh gitu ya Mbak. Ya udah deh, oke. Dan alhamdulillah jadi Lela juga bergabung di sini ya. Terima kasih Mbak Lela ya. Lela dengan kerendahan hatinya biar nanti next nyalonin lagi ya. Semangat. Terus kira-kira visi misi Parvi ini ke depan bagaimana? Udah ada belum? Kira-kira saya mau bikin ini nih, saya mau bikin mengubah Parvi dulu yang begini, saya mau bikin yang seperti ini, kayak gitu loh Bun. Itu sih sebetulnya banyak banget ya. Banyak ya. Sampai kan kita kemarin ini kan alhamdulillah. Jadi Parvi itu sudah melaksanakan rapat pleno. Kita setahun tuh mesti 2 kali. Yang dulu rapat pleno tuh yang namanya rakernas juga nggak ada. Ya kita rakernas aja udah ada. Ya rapat pleno itu sekali. Jadi sebelum Desember lah kita akan rapat pleno yang kedua kali sesuai dengan ADART ya. Dan di rakernas itu kan banyak program-program yang akan kita lahirkan gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga kan sudah MOU dengan namanya pejabat-pejabat ya, kita dengan Kemendes kita kerjasama, misalkan Menkumham juga udah dapat resmi ya. Kita dari Menkumham kita sudah mendapatkan legalitasnya. Legalitas ini dia itu yang penting ini ini legalitasnya dari Menkumham. Jadi nomor 1 begitu saya terpilih saya langsung mendaftarkan, akhirnya cuman nggak sampai 6 bulan sudah alhamdulillah. Jadi terus terang
Kalau ditanya Parvi yang sah yang mana? Ini adalah Parvi yang sah yang Parvi kita yang kantor sah. kita adalah di sini di Kuningan. Karena Parvi kita ini dari tahun 56. Bayangin berarti umur kita sudah 65. Bunda Kan? tahu nggak? Parvi sama saya seumur. 65. Saya lahir lebih tua 2 56. tahun. Dan Bunda 2 tahun ya, tapi tetap masih Iya. kelihatan muda terus. nih. Aduh, luar Alhamdulillah biasa. dari pengalaman Ya. kita ya. Jadi Bunda selama ini sudah walaupun kita saat ini dihadang oleh COVID ini ya, kegiatan-kegiatan di sana sini banyak yang terhalang ya. Jadi walaupun ada masalah COVID ya toh, tapi tetap harus membuat perubahan-perubahan buat Iya. Parvi ke depan untuk menjadi Parvi yang lebih baik Iya, ya, amin, yang amin. terencana ya, yang sistematis Iya, gitu seperti ya. yang pleno kemarin ini Iya. Rakernas emang bukan lagi COVID. Iya, Nah, COVID tuh. kita lagi COVID, COVID loh. ya. Kita ngadain Rakernasnya di Jabar, Bandung, di ya? Bandung, kita di Lembang. Di Karena Lembang. kita sengaja karena COVID ini kita harus menjauh Iya, ya. iya. Terus kita juga di hotelnya Dulu itu belum PPKM tuh ya, makanya Iya. diizinkan ya. kita Iya. di swab Swab, semua, pakai betul. mobil khusus datang ke sana, semua di swab ya. Kita 100 orang di sana dan sekaligus kita merayakan ulang tahun Parvi ya, Iya. tahun yang ini ya, Iya. Maret kemarin. Iya, iya. Jadi bersamaan dengan ulang tahun kita mengadakan Rakernas. Jadi Iya. kita tetap walaupun PPKM waktu itu PSBB ya masih ya. Iya, masih PSBB. Kita tetap mengadakan prokes ya. Waktu itu masih 3M ya, Iya. belum 5M ya. Jadi kita tetap melaksanakan. Jadi Iya. kita juga paling nggak Zoom meeting. Iya. Kita tiap hari Kamis. Kebetulan alhamdulillah saya waktu itu sempat melantik PB itu 65 orang. Alhamdulillah luar biasa. sekarang saya dibantu oleh pengurus besar Parvi 65 orang. Wah, Nah, mantap. yang bidangnya beda-beda dan Iya. mereka kreatif sekali dan banyak ide-idenya ya. Iya. Kita juga sudah mulai bikin film ya. Nah ini dia yang saya mau tanya ini, program ke depan Parvi ini, saya dengar-dengar Bunda sudah lobby ke TV, Iya. ya toh? Alhamdulillah Wah, kita senang nih rencananya kita nih ya, mungkin yang denger nih Ya, ya. ya. Parvi ini mau bikin Parvi Cup ulang tahun Parvi yang akan datang. Ya. Parvi Cup itu kita mau bikin FTV. FTV. FTV yang durasinya 48 menit. Iya. Ya. Itu kita mau bikin 52 kota. Iya. Ah. Jadi dengar teman-teman, jadi kalau teman-teman mendengar berita ini, cerita ini, teman-teman juga boleh membuat program ini, ikut bergabung di program ini untuk bikin film, ya. Ya, nanti Jadi, ikut lomba ya. Ikut lombanya. Lomba. Ada hadiahnya nggak, Bun? Oh, pasti dong. Pasti ada namanya hadiah. juga. Coba tolong dikasih tahu ke teman-teman, oke. ya. Jadi Ya. gini, nanti di samping itu kalau udah selesai, Ya. kita udah kontrak dengan TVRI. Ya. Kita untuk 1 tahun setiap minggu akan menayangkan 1 kota, misalnya ya dari Parvi ini. Jadi 52 kota itu berarti kan Ya. kontrak kita 1 tahun, Ya. ya. Nah dari 52 itu nanti kita akan lombakan. Ya. Tapi ada persyaratannya. Ya. Syaratnya apa? 1, Ya. harus mengangkat seni budaya daerah setempat. Nah, itu kriterianya ya. Ya. Jadi kalau dibarengi dengan sejarah, Ya. lebih bagus lagi. Misalkan sejarah Cirebon, ada sejarahnya kan dia Angkat mau tuh ya. bikin, boleh. Betul. Terus pemandangannya, karena budayanya kan, Budayanya. seninya juga, tari-tariannya Iya, juga iya, boleh. iya, iya. Terus apa cindera matanya apa, Iya. makanan khasnya apa Iya, gitu boleh. iya. Terus jangan lupa satu lagi, Ya. memakai bahasa daerah setempat. Nah, Wah, itu dia. seru tuh. ya? Wah, itu seru tuh. Belum pernah ada nih kayaknya nih. Makanya Gitu? nanti Waduh, di programnya bawahnya keren kita nih. pakein running text ya, Iya. bahasa Indonesia Iya, gitu loh. ada teksnya. Nah itu kan macam-macam daerah kan punya kelebihan masing-masing. Jadi ya. budaya aslinya ya Iya. dikeluarkan dengan bahasa aslinya pun Iya. diperkatakan gitu ya. Gitu, makanya itu Heeh. bahasa aslinya juga muncul, bahasa Sunda. Saya Bajunya Sunda. juga ya. Iya dong. Bajunya apa? juga. Misalkan Madura dia pakai baju garis-garis bahasa Madura gitu kan Iya, lucu iya, kan? iya, 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 Gitu. iya, iya. Ini luar biasa. Ini jangan-jangan bisa nanti yang ngikut banyak loh, Bun. Banyak ya, Iya dong. alhamdulillah habis Iya. apa-apa lebih dari 52 juga. Karena kan kita di Nusantara ini begitu banyak Iya. tradisi-tradisi, adat istiadat yang berbeda-beda Iya, gitu loh. misalnya Wah, luar biasa kota nih. Banjarmasin ya udah dia kan bahasa Banjar juga Iya, ada. iya, iya, Khasnya iya. apa gitu kan? Kota Bogor, wah kebun Ah. rayanya kayak apa kayak silahkan. Nah, ada satu lagi Iya. nih. Programnya ya. Iya.
kita juga ada lomba memperlukan Piala Presiden, Piala Presiden, ya. Kita sudah bikin ininya apa semua proposalnya segala macam. Nah, kita akan segera umumkan. Ini sebelum diumumkan, Bu Ketum kasih bocoran ya. Jadi memperebutkan film cerita pendek. Cerita pendek. Nah, iya. durasinya cuma 7 menit sampai 20 teman-teman juga menit. bisa bikin nih, ya. Bikin, sok. Cerita pendek. Ini pakai kameranya apa, kriterianya kamera apa? Apa aja. Enak nih teman-teman. Jadi dari rumah. Jadi teman-teman bisa pakai HP pun bisa. Iya, bisa. Ya, bisa. Bisa berkreasi dengan HP. Ya, kalau punya kamera yang lebih bagus lagi ya silakan ya. Boleh. Nah, ini khusus untuk durasi yang 7 menit. Iya, jadi film layar pendek. Layar pendek. Film pendek ya. Film pendek. Ya, cuma 7 menit. Jadi cerita apa aja boleh? Boleh. Ya, bebas. jadi tidak cerita tradisional, enggak. Ya, cerita bebas apa aja, ini. cerita drama kek, mau film action mau COVID kek. Ya, mau cerita tentang COVID kek gitu. Di rumahnya Boleh. pengalamannya seperti apa Iya. di COVID boleh, apa Tentang aja. kesaksian apapun boleh. Ya gitu, kayak TikTok Bebas. gitu ya. Iya. Kayak TikTok juga kan lucu-lucu tuh. Nah, Nanti itu kita dia. juga mau ada lomba TikTok juga. Aduh, ada 3. Udah macam-macam lah di Parvi TikTok sekarang juga. nih programnya keren-keren. Makanya. Mantap. Jadi kita jangan lupa yang belum daftar jadi anggota Parvi, Iya. ayo datang Iya. kantor kami ini di Kuningan. Di sebelah kantor kami ada Plaza Festival. Pasar Festival Dulu Kuningan. Pasar Festival, sekarang Plaza Festival. Iya. Kuningan. Nah, di sebelahnya gedung PPHUI. Itu adalah gedung film. Iya. Yang di sebelahnya lagi Hotel Luansa. Luansa. Ya, jadi kita diapit oleh Hotel Luansa dengan Plaza. Pokoknya gampang lah nyarinya. Ya. Jadi kalau gampang. kita ketik langsung gedung perfilman langsung muncul Kuningan, kantor Parvi. Ya. Jadi segera daftarkan ke kantor Parvi di lantai 4. Ya. Nanti di sini ada Mas Adit, datang Ya. aja, saya mau daftar jadi anggota Parvi, bagaimana syaratnya nanti dijelasin di sini ya sayang ya. Ya. Ayo teman-teman. Semua umur loh. Daftar. Dari anak kecil, remaja sampai senior. Ya. Dan jangan lupa kita juga ada sekolah acting. Ya. Ya kan? Di lantai Betul. 5. Jadi misalnya Bu Ketum saya belum pernah bisa syuting kok, mau sekolah acting boleh daftarin kan. Harus sekolah acting dulu makanya. Iya, biar Ya, seperti biar lebih beliau loh. bagus. Ini jago loh actingnya, apalagi bukan drama aja tapi fightingnya gila sampai Iya. sekarang masih syuting terus ya. Ya, Luar biasa. semua dari belajar. Iya, betul, sampai kita betul. bisa gitu. Sampai juga kita bisa ngajar gitu. Iya betul Ya. betul. Iya, terus Bunda, syarat-syarat nanti untuk peserta yang ikut apa? Ikut untuk Lomba. bikin lomba, ya. Itu ada syarat apa lagi? Mendaftar aja. Mendaftar Datang aja. aja ke sini, cari Ya. informasi ya. Ya. Kami juga akan segera sebarkan mungkin Ya. lewat YouTube kayak lewat apa, tapi Ya. sekarang kan baru bocoran aja dulu. Ya. Kalian siap-siap dulu Ya. ya. Nanti dikasih tahu, wah aku udah siap-siap nih buat ikutan lomba di Parvi, siapa tahu dapat hadiah ya. Iya, betul. Kalian Bagus, juga bagus. kalian sebagai sutradara, kameramen Jadi dan pemain. pemain. Iya. Dan nanti kita akan pilih juga the best artist dan Iya. aktor di film layar pendek tadi. Nah, Ada lagi. Ada lagi tuh. Wah, mantap lah pokoknya. Ya. Kita akan pilih ya. Nah. Kita akan khusus jurinya memilih sekalian. Tapi kita juga punya juri, bukan juri sembarangan. Iya. Juri yang benar-benar yang juri Udah profesional. aktor yang profesional, ada wartawannya juga gitu. Iya, makanya Ya. ayo segera daftarkan ke Parvi ya. Daftarkan segera. Jadi anggota Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Iya. Dan yang belum pernah syuting, ayo ke sini bisa belajar. Iya. Yang penting nggak kenal nggak sayang, kenal Iya. dulu baru sayang sama Parvi. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong Bunda, Hmm. anggota Parvi sekarang udah berapa? Alhamdulillah. Sekarang kan udah banyak yang nambah-nambah lagi nih. Mulai nih, Iya. udah mulai ada 1000 lebih sih. 1000 Udah lebih. 1000 Wah, lebih. luar biasa. Ya, jadi Ya, kita ya. juga sudah membentuk Parvi daerah. Ya. Jadi kalau mungkin udah sampai ke daerah nih, Ya. di daerahnya belum ada Parvi, Ya. segera datang ke kantor, Ya. daftarkan. Kami di daerah kami akan buat Parvi cabang daerah. Cabang daerah. Misalkan daerah mana, sok datang Ya. ya. Kalau masih provinsi bisa datang ke sini. Tapi nanti kalau seandainya cabang yang di daerah-daerah, nanti kita kerjasama dengan provinsinya. Nanti Iya. provinsinya yang akan mengangkat cabang-cabangnya itu. Iya. Baik, teman-teman. Ya, kita sudah ngobrol begitu setengah jam lebih, Oh, Bunda. iya. Ya, kita sudah mengambil waktunya Bunda nih
ya. Ya kita berharap teman-teman bisa menyimak apa yang menjadi pembicaraan kita dan segera daftarkan nama saudara di Parvi untuk menjadi anggota Parvi dan juga segera daftarkan nanti untuk cerita pendek, ya. Terus jangan lupa. Parvi ini segera akan MOU dengan ProWork, di mana aplikasi itu kalau kita sudah masuk ke ProWork berarti kita yang akan menawarkan kalian ke produser-produser, ya. Jadi produser juga nanti akan buka link ProWork. Nah, ternyata ada kalian. Oh, misalkan, ini ada yang gemuk, ini yang kurus, ada yang tinggi, ada yang cantik, ada macam-macam kan. Jadi kalian jangan sampai minder ya. Aku sih gemuk, jangan salah. Kadang-kadang kita pernah dicari temennya yang gemuk. Nah, kan kita kadang-kadang suka nggak mesti harus yang cantik terus. Jadi kalian maju terus. Jangan merasa minder. Harus jadi artis yang sukses. Di Parvi ini adalah tempat wadahnya artis-artis dan calon artis, ya. Jadi nanti kalau ada produser yang ingin syuting film, produser juga datang ke Parvi. Dia lihat siapa sih pemain-pemain ini, mana sih yang kita mau cari calon-calon pemain. Disinilah wadahnya tempat artis berkumpul dan nanti kita akan dicari oleh produser-produser, begitu ya Bunda? Ya, betul. Jadi nanti teman-teman semua akan diarahkan. Jadi kita nih nggak sembarangan, kita sering dengar tuh Bun. Jangan liar ya. Yang abal-abal liar, yang ditipu. Terus kamu jangan sampai diminta uang dulu untuk syuting, jangan mau ya. Kita kalau sana di Parvi tidak ada seperti itu. Jadi kita malah yang menawarkan kalian supaya ada peran-peran yang cocok untuk kalian, kalian akan dipanggil. Casting, diarahkan gitu. Baik, terima kasih Bunda buat waktunya. Sama-sama, buat Advent. Doa saya juga Bunda sehat, diberi kekuatan, diberikan keselamatan, kesembuhan, kekuatan, ya. Amin. Semangat terus untuk kejayaan Parvi. Yes, Parvi berkibar. Berkibar Parvi.